Aduh, ah, alhamdulillah. Ngeri, luar biasa. Yes, sampai juga di sini. Meskipun sangat menantang nih ya, luar biasa, ngeri, 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 ngeri. Yuk kita lanjutkan perjalanannya di area sungai ini yang macam-macam ceritanya untuk mengkaji. Tuh, astagfirullah bocah. Aduh, sini. Aduh. Selalu ada ya bocah. Oh alah. Oh alah. Suruh menyediakan KTP kok malah jatuh dulu. Ini Mbak, lagi pada ngapain? Main. Yuk ke sini yuk. Ternyata banyak orang di sini, ternyata nggak apa-apa ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Agak jauh lumayan. Ini kita turun nanti naik lagi ini. Ya iya, harus ke pegunungan itu tuh. Tapi nggak apa-apa, optimis saja. Kita opening dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto, bikin jalan selalu setiap hari menghibur kalian semua. Selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan bisa menghibur, bisa membuat senang, dan bisa menambah ilmu. Karena konten ini sejatinya hanya untuk menambah ilmu, menambah pengalaman dari alam semesta ini yang selalu memberikan bahasa teka-tekinya. Maka yuk selaraskan supaya memahami tentang konten ini ya. Konten yang nggak jelas, konten teka-teki, konten sanepa atau siloka atau kias. Makanya jangan terlalu ngotot, lentur saja supaya paham ya. Baik, nanti kita akan menghibur kalian ke pegunungan sana tuh. Tuh. Ya, di sana tuh ada aliran sungai yang di aliran sungai itu sering dikunjungi orang datang. Tapi kunjungan itu tujuannya tertentu, untuk konsultasi kepada seseorang di sana, karena banyak orang yang datang ke sana sukses ketika bertemu dengan sosok itu. Wah, orang di sana. Pasti keren ya. Teman-teman juga iya, penasaran ya. Mari kita kaji dulu ya, sampai titik akhir supaya tidak menjadi konflik batin, gagal paham. Dan kalau sudah memahami, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibal-jibur, berkelimpahan, dan disayangi banyak orang. Yuk ke sana yuk. Ayo. Aduh, alhamdulillah. Ngeri, luar biasa. Yes, sampai juga di sini. Meskipun sangat menantang nih ya, luar biasa, ngeri, 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 ngeri. Yuk kita lanjutkan perjalanannya di area sungai ini yang macam-macam ceritanya untuk mengkaji
Mari kita mengizinkan kita untuk memahami, libatkan seluruh indera kita di sini, ya. Jadi kita sudah dikaruniai seluruh indera untuk digunakan, ya. Semua sudah aktif, termasuk penglihatan, pendengaran, perasaan, dan semua inderanya kita di sini untuk digunakan, ya. Digunakan supaya nanti betul-betul memahami cerita yang samar-samar di balik sungai ini. Oke? Senyum dulu semuanya. Nah, gitu. Kalau sudah senyum, kita untuk mulai untuk uluk salam dulu di sini karena lokasi ini diyakini angker. Ya, tenang dulu. Yuk. Ya. Ah. Angker itu ada pembatas, ada tembok pembatas yang tidak bisa ditembus. Itu namanya angker, ya. Maka mari kita berusaha untuk menembus angker, menembus rasa takut, ya. Kapan suksesnya kalau kita nggak bisa menembus rasa takut? Contohnya takut jualan, takut apa lagi, usaha apa lagi lah ya. Tetapi selama ini yang diprogram apa? Takut bangkrut. Ya iya, bukannya mencari solusi bagaimana caranya supaya sukses. Berfokusnya pada takut bangkrut terusnya gampang majunya. Nah, itu ya. Yuk, kita tembus ini rasa takutnya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area sungai ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua makhluknya Allah yang berada di sungai ini dan yang sedang menonton film ini semuanya berbahagia. Yuk. Wah, ini ada sumurnya nih. Ada sumurnya, sumur. Nah, ada sumur di tengah kali. Ini fenomena alam yang sengaja Tuhan menciptakan sumur ini. Tentu ada maksudnya. Ini kan sedang perjalanan zikir jalan, ya, untuk mengkaji dari segala apa penciptaannya. Inilah sebuah mahakarya Tuhan. Sumur itu adalah sumber, ya, sumber segala sumber. Sumber keberlimpahan, sumber rezeki, sumber kebahagiaan. Dan ini akan selalu ngetuk, akan selalu dikeluarkan ketika kita mau mengalirkan. Nah, ini ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus pandai mengalirkan supaya nanti akan dialiri terus, akan tuh muncul terus, timbul terus rezekinya, ya, tidak ada habisnya. Yuk. Lanjut ke berikutnya. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Kita bisa melihat segala keindahan di sini. Sebuah mahakarya Tuhan yang dijabarkan melalui ini, segala penciptaannya. Gini teman-teman. Jadi kan saya kasih bocoran. Katanya ada beberapa orang yang datang ke sini dan bertemu dengan orang misterius di sini. Setelah itu kehidupannya langsung berubah. Atau berubah itu naik lah ya. Ekonominya naik, usahanya lancar, segalanya pun mudah. Tetapi banyak juga yang gagal. Ketika meniru-niru orang ini, dia gagal, nggak pernah kesampaian. Maka dari itu kita kaji sebenarnya gagalnya kenapa dan berhasilnya kenapa. Yuk. Lewat mana nih? Takutnya dalam, lewat sini aja. Tapi nggak tahu itu orangnya itu memang seorang pertapa ataukah itu makhluk apa? Nggak tahu. Mungkin itu sejenisnya air, mengalami adem, mengalami kebahagiaan dulu biar tidak tersedak nanti.
Tadi dulu. Ini orang bukan? Kayak orang ini. Oh, bukan. Eh, ini batu biasa tapi seperti mirip orang nih. Kayak lagi berduaan nih kan. Nih. Oke, ya lanjut. Mungkin ada makna di balik semua ini. Ini juga termasuk orang nih. Nih. Coba perhatikan. Ini kayak orang ketanam ini nih. Assalamualaikum. Mungkin ada ini apa? Ini sudah membatu. Tidak bisa untuk berkomunikasi. Kita cari yang lain aja yuk. Yang betul-betul bisa wujud. Kamu bawa KTP enggak? Bawa KTP enggak? Katanya kalau ketemu itu harus menunjukkan identitas. Ya iya. Bawa enggak? Ada, oke. Ya udah nggak apa-apa lah. Yuk. Nanti ketemu di mana? Di pusatnya sana mungkin. Ya. Ini dalam nggak? Oke. Wow. Tuh astagfirullah bocah. Aduh, sini. Aduh. Selalu ada ya bocah. Oh alah. Oh alah. Suruh menyediakan KTP kok malah jatuh dulu. Oh, yuk. Aduh. Saya pun hampir nih. Hampir nyaris tak terdengar. Ini semilirnya angin sempurna nih ya. Dan semuanya ada lengkap. Anginnya, udaranya segar, terus apalagi ini air yang bening. Tapi itu ada orang. Tuh. Tadi dulu, apakah dia itu orang yang meminta itu mungkin? Kan rame. Apa beliau ini yang orangnya yang mau ditanyain? Udah deh, kesana aja yuk. Kita mulai aja yuk. Aduh. Enggak, itu orang biasa ah. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sini. Mana Kang? Hah? Apa? Tadi dulu. Hilang. Nggak apa-apa. Tenang saja. Itu mungkin dia adalah orang yang meminta. Karena kan di sini ramai, didatangi oleh orang-orang ya. Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Maksudnya berhasil itu katakanlah meminta pesugihan gitulah. Yuk. Ya di mana-mana bisa. Di mana-mana bisa. Yuk. Di sini nggak ada gua mungkin. Yuk. Lah ini daripada ngantri ini bocah. Ini. Mbak, daripada ngapain? Main. Yuk ke sini yuk. Ternyata banyak orang di sini ternyata nggak apa-apa ya. Udah yuk. Mungkin dia tuh salah satunya yang ikut ini, maksudnya ikut meminta, gitu maksudnya nggak apa-apa yuk. Wah ini indah sekali nih, keren sekali. Wah, assalamualaikum. Kita bisa lihat ya teman-teman ya dari berbagai sudutnya. Inilah sebuah mahakarya Tuhan dengan penciptanya nih air terjunnya. Karena pemandangan seperti ini belum tentu ada di negara-negara lain nih ya, indah sekali. Tapi itu kayak orang tuh. Tuh di aliran air tuh, coba lihat ya, coba lihat. Di pas aliran air lihat nggak? Itu nggak orang tadi tuh kayak orangnya tadi itu tuh. Coba itu di dalam air gitu. Udah kesana aja yuk, cek yuk. Mbak, tadi dulu hati-hati nih. Assalamualaikum. Mbak, dia dengar kita nggak?
Mbak, ya kan gerak-gerak kan? Assalamualaikum. Lagi ngapain Mbak di situ Mbak? Adem. Mbak. Wih. Itu orang kan? Nyata orang ya, Mbak. Awas jatuh Mbak. Ternyata ada tangganya. Mbak. Awas jatuh Mbak. Jangan di situ Mbak, jatuh. Kabelnya nggak dingin ya. Bagusnya kena air ini loh, bagusnya loh. Hah? 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 Dia masuk ke sini mungkin nih. Oh, ada buahnya ke sana gitu. Kita ke sana aja yuk. Kita ke sana aja yuk. Yuk. Alhamdulillah nih, di basah kuyup nih. Kan? Jadi kejebur kayaknya. Aduh, alhamdulillah. Yuk sana yuk. Jadi kemana orangnya? Kemana? Kemana nih, Dok? Ya. Tenang dulu. Kita siapkan mentalnya. Dan yuk kita aktifkan indera penglihatannya supaya terhubung di manakah sebenarnya lokasinya. Apakah di gua gitu? Assalamualaikum. Punten. Oh, coba sini nih. Ini, tuh. Kayak rambut orang ini. Ini rambut orang ini nih. Punten, Mbak. Ih, tuh kan. Sebentar dulu. Kesananya lewat mana nih? Sebentar dulu. Kan cek dulu ya. Kita pastikan dulu. Mbak. Sebentar dulu. Kita pastikan dulu itu orang bukan. Iya. Ini orang yang tadi mungkin nih. Mbak. Sebentar dulu. Assalamualaikum. Ya ampun, Mbak. Kenapa sampai begini? Aduh, maaf, punten. Ya ampun. Mbak, kenapa lagi ngapain di sini, Mbak? Hah? Ya ampun. Mbak. Ini ya ampun. Kenapa seperti ini, Mbak? Hah? Iya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan begini, Mbak. Aku bisa diri, Mbak. Maaf, namanya siapa, Mbak? Oke. Maaf. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap. Iya. Aduh, Mbak. Kami tadi tidak tahu itu jenengan tadi, maaf. Saya kepengen bertemu orang di sini yang katanya bisa diajak konsultasi bagusnya di area sini. Apakah itu jenengan? Maaf. Baik. Baik, Mbak. Ini, Mbak, kan banyak orang tiap hari berbondong-bondong ke sini untuk menanyakan privasi ya, tentang usahanya supaya lancar gitu maksudnya. Tapi banyak yang gagal, ada juga yang berhasil. Itu, Mbak, maksudnya. Itu atas petuah dari jenengan, Mbak. Baik. Kalau boleh tahu, Mbak, itu petuahnya apa saja, Mbak, biar kami tahu, Mbak, maksudnya. Iya. Maksudnya baik. Katanya kita pun berpotensi untuk bisa berhasil karena tadi sudah melaksanakan membersihkan beliau, sudah dibersihkan tadi
Kata beliau tadi, ini sebuah pemaknaan kita harus bisa membersihkan kotoran batin kita dulu. Kalau sudah seperti itu berpotensi bisa berhasil kita dulu. Oh yang maaf bah, katanya kalau kesini itu harus membawa identitas bah, maksudnya. Ya itu bagaimana maksudnya mbak? Oke, baik baik baik. Kita disuruh tenang dulu ya, disuruh untuk hening supaya memahami pitutur beliau. Karena kalau kita tidak hening, tidak akan pulih bisa memahami kalimatnya. Baik mbak. Oke, oke, oke. Ya mbak, saya mau memaham mbak. Oke. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Ternyata di balik kalimat kita harus membawa identitas ke sini itu hanya sebuah peribahasa makna perumpamaan, makna sanepa atau siloka yang dimaksud adalah ketika kita membawa identitas itu harus dirobek atau dibuang ketika kita belum bisa nyaman di situ. Ini artinya lebih dalam lagi. Identitas kita yang dimaksud adalah peranggapan kita selama ini membawa identitas seperti apa. Identitasnya, ya contohnya kita mengiyakan bahwa saat ini saya sedang sengsara, usaha saya susah, uangnya susah, dagangan sepi. Nah itu identitasmu, ya itu identitasmu yang kamu rasakan. Apa yang kamu prasangkakan itu identitasmu. Nah kata beliau tadi untuk mengganti identitasnya, identitas lama dibuang, mengganti identitas baru, mengiyakan bahwa saat ini saya bahagia, bahwa saat ini mulia, saat ini rezeki saya semakin lancar, dagangan saya semakin laris. Itu dirasakan dalam diri kita, mengiyakan, merasakan itu dulu meskipun saat ini belum realita, tetapi harus merasakan itu dulu, diganti identitasnya dulu, barulah akan sukses. Nah, memang kalimatnya agak susah, karena kalimatnya itu teka-teki, samar-samar. Mungkin karena yang tidak paham inilah yang tidak berhasil, ya. Banyak orang yang tidak berhasil daripada yang berhasil, karena ini nggak paham kalimat ini, gitu Mbah. Berarti yang dimaksud harus mengganti identitas itu, kita mengubah pola hidup, bersyukur dulu gitu ya, mengiyakan bahwa saat ini rezeki saya semakin lancar gitu, saat ini dagangan saya laris, jadi merasakan bahagianya ya, merasakan bahagianya luar biasa ini ya teman-teman ya. Mari kita ganti identitas kita, bukan identitas KTP tetapi prasangka kita. Prasangka kita harus percaya penuh totalitas, meskipun saat ini belum, tapi rasakan dulu bahwa saat ini saya bahagia, berlimpah, dan tidak pernah habis uangnya gitu. Gibah, insya Allah saya bisa pahami. Mudah-mudahan teman-teman di sana bisa memahami ini, Mbak. Baik di sini, tiap hari di sini, Mbak. Apa nggak dingin aja gitu, Mbak? Oke. Oh, ya Allah. Betul-betul. Ini juga sebuah perumpamaan juga nih ya, yang diperlihatkan oleh kita juga baik. Contohnya ini berendam di air. Ini untuk merasakan air itu rasa, ya, rasa perasaan. Kita harus nyemplung di perasaan, mengganti identitas itu, ya, merasakan bahagianya meskipun belum saat ini belum, tapi rasakan dulu, maka realita akan mengikuti. Wah, ini luar biasa, Mbak. Nggih. Terima kasih, Mbak, atas pejangannya, Mbak. Insya Allah nanti akan kami sebarluaskan kepada sahabat-sahabat kami sampai betul-betul mudeng, betul-betul paham, dan mereka akan naik, ekonominya naik dari berbagai sumber,
dari sumber-sumber yang terduga ataupun tidak terduga, Mbah. Nggih. Amin amin, Mbah. Amin amin. Amin amin. Nggih. Kula pamit rumiyin, Mbah, pakur pangapunten. Mbah? Wah. Di kamarnya masih ada nggak? Ada nggak, Yon? Berarti dari tadi kosong. Ampun. Nih, airnya kosong. Ya, berarti air tadi yang diperlihatkan oleh ini khusus untuk kita, sebuah erang-erangnya. Dengan menghilangnya beliau, sudah kita harus mengganti atau menghilangkan pola lama kita, menghilangkan identitas lama kita, ya. Identitas lama kita dihilangkan, mengganti identitas baru yang penuh rasa syukur bahwa saat ini saya bahagia, bahwa saat ini saya berlimpah, bisa membahagiakan sesama. Dan yuk pulang yuk. Ih, tadi makan kayaknya. Yuk, aduh. Ya, aduh. Alhamdulillah. Iya. Yuk. Iya. Kan aleman sini. Ayo. Jurang tinggi banget itu. Iya, nggak apa-apa. Emang harus hidup prosesnya seperti ini, ya. Miring-miring ini ya. Ya iya. Ini teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah kita alami beberapa fase, ya, beberapa langkah sehingga bertemulah dengan sosok yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud harus kita mengganti identitas, tetapi identitas itu sendiri bukan KTP, ya, bukan identitas diri, tapi identitas yang dimaksud adalah anggapan yang selama ini meliputi kita. Contohnya, kita beranggapan kita miskin, beranggapan rezeki susah. Nah, diganti anggapannya, prasangkanya. Yuk, diganti prasangka dulu, ya. Meskipun belum sukses, tetapi prasangkakan dulu bahwa rezeki sangat mudah didapat. Aku sukses dari berbagai sumber dan saya bisa membahagiakan sesama. Dan realita, kenyataan itu pasti terwujud. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Yuk, kita ganti identitasnya mulai saat ini juga. Mudah-mudahan kalian memahami, kalian paham atas konten ini, dan kalian, saya yakin, akan menjadi orang-orang yang sukses, orang selalu bahagia, makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur. Lagi nih, Kang. Ya, iya.